Siwa Purana menggambarkan perjalanan Dewa Siwa, dari kehidupan seorang pertapa menjadi berumah tangga. Dan ini berarti menjadi ayah dan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Sejauh yang kita ketahui tentang putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati, yaitu Kartikeya dan Ganesha, keberadaan putri mereka yang masih misterius dan tidak banyak diketahui banyak orang. Kisah Asoka Sundari populer karena cerita Fratkathas yang berasal dari Gujarat dan daerah sekitarnya. Kelahiran Asoka Sundari juga dicatat dalam Padma Purana. Dia dikatakan diciptakan dari pohon oleh Dewi Parwati untuk memberikannya kebebasan dari kesepian. Dia dipanggil Ashoka saat dia menyingkirkan shock atau kesedihan dari Dewi Parwati. Dan diberi nama Sundari karena kecantikannya. Tidak banyak yang diketahui tentang dia, kecuali bahwa dia hadir pada saat Ganesha dipenggal dan dia bersembunyi di balik sekarung garam dalam keadaan ketakutan. Kematian Ganesha membuat marah ibunya, yang kemudian ditenangkan oleh ayahnya. Dia diasosiasikan dengan garam, bahan yang tanpanya hidup menjadi tidak enak dan pas. Siapakah Ashoka Sundari? Asoka Sundari adalah seorang wanita yang lahir dari pohon Kalpawreksa. Kisah dari Asoka Sundari tercatat dalam Padma Purana. Asoka Sundari diasuh sebagai anak oleh Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ia menikah dengan Nahusa, raja keturunan Dewa Bulan, Wangsa Chandra atau yang dikenal sebagai Chandrawamsa atau Lunar Dinasti. Chandrawamsa adalah dinasti yang asal-usulnya berasal dari Dewa Chandra. Salah satu garis keturunan dari Chandrawamsa adalah Wangsa Yadawa yang merupakan wangsa dari Krishna. Kelahiran Asoka Sundari. Dalam kitab Padma Purana, diceritakan bahwa Dewa Siwa dan Dewi Parwati berjalan-jalan di sebuah hutan yang bernama Nandanakarana. Hutan Nandanakarana terletak di wilayah pegunungan Kailas. Di sana ada berbagai macam pohon, termasuk pohon istimewa yang disebut Kalpawreksa. Dewi Parwati tidak pernah melihat pohon itu sebelumnya. Ia pun menanyakan keistimewaan pohon itu kepada suaminya, Dewa Siwa. Dewa Siwa menjelaskan bahwa Kalpawreksa adalah pohon yang dapat mengabulkan segala permohonan. Untuk menguji kemampuan pohon itu, Dewi Parwati meminta seorang wanita cantik. Pada saat itu juga, seorang wanita cantik muncul dari pohon itu. Wanita itu menanyakan alasan Dewi Parwati yang menginginkan kehadirannya. Dewi Parwati menjawab bahwa ia hanya menguji kemampuan pohon Kalpawreksa. Dewi Parwati kemudian memberinya nama Asoka Sundari. Dewi Parwati kemudian berkata bahwa Asoka Sundari ditakdirkan menjadi permaisuri Nahusa putra Ayu, raja keturunan Chandra. Asoka Sundari dan raksasa Hunda. Suatu ketika, seorang raksasa bernama Hunda melewati hutan Nandanakarana. Hunda terpesona dengan kecantikan Asoka Sundari dan berniat menikahinya. Hunda menghampiri Asoka Sundari untuk melamarnya, tetapi lamaran itu ditolak oleh Asoka Sundari. Lamarannya ditolak disebabkan karena Asoka Sundari sudah diberitahu bahwa kelak ia akan menikah dengan Raja Nahusa putra Ayu, keturunan Chandra. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak menikah dengan lelaki selain Nahusa. Hunda pun meninggalkan Asoka Sundari, tetapi dia tidak menyerah. Dengan ilmu ilusi yang dikuasainya, ia berubah menjadi seorang wanita. Hunda dengan wujud wanita menghampiri Asoka Sundari dan berkata bahwa suaminya dibunuh oleh raksasa Hunda. Ia mengajak Asoka Sundari untuk pergi ke tempat pertapaannya di tepi sungai Gangga untuk membalas dendam. Asoka Sundari yang tidak berprasangka buruk pun mengikutinya. Saat sampai di tepi sungai Gangga, Hunda kembali ke wujudnya semula dan memaksa Asoka Sundari untuk ikut ke kediamannya. Karena hal ini, Asoka Sundari pun bersumpah bahwa suaminya, Nahusa, akan membunuh Hunda.
Asokasundari dan Nahusa. Pada saat Asokasundari diculik, Nahusa belum lahir. Saat tahu bahwa Nahusa telah lahir, Hunda segera pergi ke kediaman Raja Ayu untuk menculiknya. Hunda memerintahkan pelayannya untuk memasak Nahusa. Tetapi pelayannya membawa Nahusa ke kediaman Resi Wasista. Di sana, Nahusa dididik dan diajari ilmu perang oleh Resi Wasista. Saat Nahusa dewasa, sang resi memberitahu asal-usulnya dan takdirnya untuk membunuh Hunda dan menikahi Asokasundari. Akhirnya Nahusa berperang dengan Hunda. Setelah Hunda dibunuh, ia menemukan Asokasundari yang sedang dikurung oleh raksasa Hunda. Akhirnya ia menikah dengan Asokasundari. Mereka dikaruniai beberapa putra. Di antara putra-putra yang dimiliki olehnya, putranya yang kedua, yang bernama Yayati, diangkat menjadi raja setelah putra sulungnya, yaitu Yati, yang menolak untuk menjadi raja menggantikan dirinya. Dari pernikahan Yayati dengan Dwayani, mereka dikaruniai anak bernama Yadu dan Turwasu. Yadu merupakan cikal bakal dari Wangsa Yadawa. Turwasu merupakan cikal bakal dinasti Yawana atau bangsa Ionia, bangsa Yunani. Sedangkan dari pernikahan Yayati dengan Sarmista, mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu Duryu, cikal bakal dinasti Twipra, atau lebih dikenal dengan nama dinasti Waiboja, Anudruhu, cikal bakal Meleca, dan Puru, cikal bakal dinasti Kuru.